Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu adik-adik jamaah maghrib rahimakumullah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya pada sore ini kita bisa melaksanakan ibadah maghrib diteruskan dengan pengajian sampai dengan isya. Bapak Ibu sekalian, pada malam yang berbahagia ini judul yang akan saya sampaikan adalah karakteristik kepribadian muslim. Karakteristik kepribadian muslim. Ini apa yang disampaikan oleh ulama besar Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau itu orang desa, lahir pada tahun 1906. Dia dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya juga seorang imam, muadzin, ya hampir seperti Pak Rasum lah. Bahkan imam bukan. Ya, punya masjid itu ya. Jadi yang itu didikan orang tuanya memberikan pengaruh yang besar terhadap anaknya yang bernama Hasan al-Banna. Itu pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin yang tahun 2011 ya, 2011 itu jadi partai Ikhwanul Muslimin dan menang, sehingga mimpin di Mesir Presiden Mursi, tapi karena dari sipil jadi kalah sama militer direbut sama tentara militer. Nah, beliau ini seorang ulama besar luar biasa ya, dan sebagai dia itu sudah hafal Al-Quran pada usia 14 tahun. Sehingga pada usia 22 tahun dia sudah aktif, sebelumnya sudah aktif, dia sudah bisa mendirikan sebuah organisasi Ikhwan Muslimin, gerakan yang luar biasa. Nah, di antara gagasan pemikiran beliau itu tentang kepribadian seorang muslim. Jadi beliau sering melakukan gebrakan-gebrakan, gerakan-gerakan perjuangan. Bahkan beliau yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, dia seorang ilmuwan yang menggagas konsep kepribadian. Nah, konsep kepribadian muslim menurut beliau ini, karakteristik kepribadian muslim itu ada 10 ya. Yang pertama adalah salimul akidah. Salimul akidah. Temut bahwa petunang semesteran. Jadi kepribadian seorang muslim yang pertama adalah salimul akidah. Artinya apa? Akidah yang bersih, yang selamat. Ini merupakan satu keharusan bagi seorang muslim. Karena apa? Karena dengan akidah yang bersih, seorang muslim itu punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kebersihan dan kemantapan akidah ya, seorang muslim itu akan menyerahkan segala amalnya, segala perbuatannya itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah
yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi akidah, salimul akidah, seperti yang sering kita ikrarkan ya mungkin dalam salat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sateme salatku wa nusuki lan pengorbananku wa mahyaya lan uripku wa mamati lan mudarku lan matiku ya lillahi rabbil alamin. Hidup mati pengorbanan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kayak baca nomsi ini kan, hidup dan matiku untukmu sayang. Jebule wong mati urip gampang. Ya, ini jadi yang pertama adalah salimul akidah. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Jadi tadi akidah yang bersih. Akidah yang bersih itu luar biasa karena dia tidak tergantung kepada yang lain, hanya tergantung kepada Allah. Dia menyerahkan semuanya hanya kepada Allah sehingga dia itu merdeka, bebas, tidak terikat apa-apa kecuali terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya independensi, dia punya kemerdekaan karena hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah salimul akidah, maka yang kedua adalah sahihul ibadah, yaitu ibadah yang benar. Sahihul ibadah ini merupakan salah satu perintah dari Rasulullah SAW yang sangat penting. Beliau sering ya, hadis yang sangat populer, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, karena sekarang itu sholat itu banyak macam-macamnya. Anak pada orang sholat, anak apa? Contohnya anak sholat Rebo Wekasan, dengan itu orang ngerti anak yang ngarang sholat Rebo Wekasan. Gue sholat sing dilakoni bar isya setiap hari Rebo minggu ketiga bulan Safar setahun sebisa. Gue sholat Rebo Wekasan patang rokangat, rong rokangat. Iya kan? Setiap rokangat maca surat Al-Kausar ping 17, Al-Ikhlas ping 5, kulhu, terus kul a'udzu birabbil falaq, kemudian An-Nas. Jadi maca surat Al-Kausar bisa ping 40. Yo iya niku ya Allah. Bebah temen sih. Untuk perintah orang kok ya. Nah, ini namanya bukan sahihul ibadah. Ibadah yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa setiap ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Setiap ibadah itu tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau tidak ada perintahnya nggak usah. Jadi kadang-kadang orang Islam itu bikin susah sendiri malah. Lah orang perintah malah gawe-gawe rekayasa, gawe susah gawe. Kadang-kadang begitu. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak. Atau di hadis lain mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami,
ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, kan eman wis ngetokna waktu, malah kadang-kadang ngetokna biaya, iya, ngentokna waktu, ngentokna biaya, tenaga, pikiran, duitnya ya ora sebending, tapi nang Rasulullah ditolak. Anak ora akeh wong Islam sing padha kaya kuwi. Bangsane duwe keyakinan anggar ziarah maring Wali Songo ya. Sunan Wali Sababai, Wali Songo lah ya. Tapi itu wali murid, itu wali kelas. Maka pahalanya seperti umroh. Lah apa ageran? Ya ageran wong setu, nggih paham kaya yang ngono, kan gitu kan? Tapi kita enggak usah. Loh saya kan begini kata begini monggo. Kita toleransi. Beda paham ya orang apa. Gitu benar. Nah, gitu. Tapi kata Rasul, kalau yang tidak ada perintahnya fahuwa raddun. Itu ditolak. Nah, jadi yang kedua ini adalah sahihul ibadah. Salimul aqidah, sahihul ibadah. Nah, yang ketiga karakter kepribadian seorang muslim adalah matinul khuluq. Matinul khuluq. Ya, matinul khuluq itu adalah akhlak yang kuat. Akhlak yang kokoh ya. Akhlak yang mulia. Ini merupakan apa? Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan akhlak yang mulia inilah manusia bisa meraih kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu dengan akhlak mulia. Nah, karena begitu pentingnya akhlak yang mulia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Saking pentingnya akhlak ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Makanya ketika Nabi diutus itu perbaikan akhlak. Sehingga seruannya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Perbaikan akhlak. Jadi dan Rasulullah SAW juga bersabda, Allah berfirman, karena Rasulullah SAW aksanun nasi khuluqan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak menggunakan ajaran akhlak atau moral yang buatan manusia. Enggak. Kita harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Misalnya lah, contoh lah, yang buatan manusia ini. Angger wong Jawa ketemu esuk-esukan sugeng ejang, gimana? Angger wong Jakarta selamat pagi. Angger wong Arab sobahul khair. Angger wong Inggris good morning. Angger wong China wan jingpe. Ya orang ngerti dengan janjian. Itu adat, itu buatan manusia. Lah kita pakainya itu ajaran Nabi.
Dimanapun kita ketemu, kapanpun kita ketemu, kita ucapkan assalamualaikum. Kan begitu kan? Nah ini bedanya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kok menggunakan selamat pagi sugeng sonten, nah itu gak dapat pahala. Tapi kalau panjenengan menggunakan assalamualaikum itu mendapatkan pahala. Nah itu, jadi kita ikuti prinsip-prinsip akhlak Nabi. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga disebutkan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ini dipegang teguh. Sebaik-baik manusia. Jadi matinul khuluq. Sebab apa? Orang yang mulia itu orang yang akhlaknya bagus. Asyarafu bil adabi la bin nasabi, kata Mutiara. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu terletak pada akal budinya, terletak pada akhlaknya, bukan keturunannya. Nah, ya. La bin nasabi, bukan pada keturunannya, tapi pada akhlaknya. Senajan keturunan jenderal, ya, angger akhlaknya bejat ya ora apik. Ora hormati wong, gimana? Kesempatan wong lha iya. Nggih, Mbok. Tapi senajan anak kopral, nah, akhlaknya apik diacungi jempol. Anak presiden akhlaknya bejat ya dihina orang. Tapi senajan anak sinden, nah, akhlaknya apik ya dipuji orang. Nggih bener. Jadi yang penting di sini adalah matinul khuluq, akhlak yang kuat, akhlak yang kokoh. Kemudian yang keempat, qawiyul jismi. Nah, qawiyul jismi. Emutan ora sing siji apa, Bu? Opok. Ya, akidah. Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Yang keempat qawiyul jismi. Nah, apa itu qawiyul jismi? Kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani. Ini merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani itu berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh, kekuatan tubuh, sehingga apa? Sehingga bisa melaksanakan ajaran Islam secara optimal, secara maksimal. Karena apa? Karena fisiknya kuat. Kan gitu. Sholat, puasa, zakat, apalagi haji itu kan merupakan amalan-amalan Islam yang harus dilakukan dengan fisik, dengan fisik yang sehat, dengan fisik yang kuat. Apalagi jihad, perang di jalan Allah, itu bentuk-bentuk perjuangan yang lain. Oleh karena itu, kesehatan jasmani ini harus mendapatkan perhatian dari kita, dari seorang muslim. Betul-betul ya. Sehingga apa? Bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Ya, ini. Makanya di dalam satu hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu ahabbu minallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah
daripada orang mukmin yang lemah. Wong sing sehat lebih diseneng nang Gusti Allah daripada wong sing sering mriangen. Ngaten nggih? Iya, karena apa? Dengan kesehatan jasmani maka kita akan lebih maksimal dalam melaksanakan ibadah. Makanya kita juga harus menjaga kesehatan kita. Olahraga itu penting. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Profesor Dr. Abdul Mukti, ya, Sekretaris PP Muhammadiyah tapi jadi menteri. Itu sekarang sedang mencanangkan, ini anak-anak ya, mencanangkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Apa 7 kebiasaan itu? 1, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, belajar. Nah, yang ketiga, olahraga. Yang ketiga, belajar. Yang kelima ya, 1, bangun pagi. 2, ibadah. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, belajar, ya. Yang kelima, makan bergizi. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur lebih awal. Bocah-bocah. Ya, ini. Ya bapak-bapak curah apa rukunnya. Ya, ini 5 kebiasaan anak Indonesia sehat. Ini untuk anak-anak ini. Anak-anak tua ya Pak. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, sekali lagi itu. 1, bangun pagi. Setelah bangun pagi beribadah. Terus olahraga. Terus belajar. Terus makan bergizi. Terus bermasyarakat. Yang terakhir tidur lebih awal. Ngaji malah orang beruang anak kecil. Fungsi penting kaya kok ngomong nang ramah nek karo ibune. Kayak 7 biar tetulis segede tempel. Gitu. Karena ini penting. Ini sedang dicanangkan dan akan digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk apa? Ini oleh karena itu, coba bangun pagi, sudah sholat subuh gitu kan? Bangun pagi, sudah. Kemudian sholat subuh beribadah. Kemudian olahraga. Ya, setelah senam, jalan kaki terserah. Lalu belajar, makan. Ini luar biasa. Jadi yang kurang ini sering kurang itu bermasyarakatnya Pak. Bagaimana anak-anak itu bermasyarakat? Polanya mau seperti apa lah ini? Karena ini merupakan gerakan ya. Ini masyarakat harus siap. Bagaimana membuat wadah kegiatan anak-anak ini sekarang penting. Supaya anak mengenal tetangga, supaya anak mengenal saudara, ya karena masya Allah zaman sekarang pokoknya nang omah nyekel HP wis biyunge ora takon ora digugu. Inilah. Nah, jadi ini. Kemudian yang kelima adalah musaqaful fikri. Musaqaful fikri. Apa itu musaqaful fikri? Ya, jadi musaqaful fikri ini artinya adalah intelektual. Jadi kecerdasan seseorang
Musaqaful fikri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Musaqaful fikri ini ya, Musaqaful fikri, intelek dalam berpikir ya, kaitannya dengan kecerdasan seseorang ya. Jadi karena apa? Karena itu salah satu sifat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan punya salah satu sifat, yaitu fatonah, artinya cerdas. Supaya apa? Supaya orang itu menggunakan daya nalarnya, supaya orang itu selalu aktif pikirannya, sehingga dia itu menjadi orang yang cerdas. Nah, kalau orang yang sudah cerdas, itu dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Saya ambilkan contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi apa? Ketika kita melihat ayat ini, maka kita diajak berpikir bahwa yang namanya judi, minuman, khamar, maisir itu memang ada manfaatnya, Pak. Ada manfaatnya. Yang nggak tahu manfaatnya apa, yang nggak ada manfaatnya, misalnya khamar untuk apa, supaya badannya hangat ya. Di musim-musim yang dingin itu kadang-kadang mereka pakai khamar itu untuk menghangatkan badan. Judi juga ada. Oh, saya pernah tetangga saya ada orang ya, saya lagi sholat maghrib begini, ada Ustaz Ja'a, depan masjid saya itu ada orang yang jual nomor, Pak. Jual nomor. Jajaran karo masjid. Lah gue bar tuku nomor sholat jamaah, Pak. Ketemu karo aku Ustaz Johar apa ya? Oh iya. Lo kan Dimas lani kola biasa. Loh, biasa pripun sih? Lah anu ge hiburan. Jadi tuku nomor go hiburan. Berarti kan salah satu manfaatnya hiburan. Oh kayak gitu ya. Ya gue bar tuku nomor terus jamaah ya. Semoga-moga kepangapuran ke sana. Lumayan. Iya lumayan. Sing lebih berat maning agi sholat kemutan nomor. Iya. Allah. Aduh aku salah apa ya. Dongane buntutane malah kelalen papa. Allah akbar. Pas aku tuku maning lagi. Jadi sholatnya rampung, rencana tuku nomor rampung. Jadi sholat karo gawe program tuku nomor. Tapi ingat, kita ini disuruh berpikir oleh Allah. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Mudorotnya, bahayanya itu lebih besar. Makanya kan gak ada orang yang main judi kaya itu gak ada. Anggarannya ya cuma sambil mikir. Gak ada itu. Belum murid top ada. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ngerti gak bagaimana sistem perjudian online itu? Gak ngerti kan? Angger ngerti orang bakal gelem tuku. Sebab mesti kalah. Rasulullah yang ahli telematika kan ngomong gitu. Sing menang ya bandare. Nah, wala taqu ma laisa laka, jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, ya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita rasakan yang orang lain gak ngerti, itu akan dipertanggungjawabkan. Kan bisa baik wong ngaji tapi kan artinya guna ngerti kan bisa. Iya. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW itu wanti-wanti begini dalam hadisnya begini. La takunu a'immatan in ahsana nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna wa kunu fitan li anfusikum in ahsana nasu antaksinu wa in sa'a fala tudlamu, kata Rasul. Hei kamu sekalian, kata Nabi, la takunu aimatan, kowe kabeh aja kaya dadi bebek iki. Aja bebek, aja mukur melu-melu tok. Ini kata Nabi begitu. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu jangan taklid. In ahsanan nasu ahsana, kalau orang berbuat kebaikan ikut berbuat baik. Kerja bakti melu kerja bakti. Sarapan melu sarapan, berbuat baik. Kalau orang berbuat baik ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat buruk ikut berbuat buruk. Jadi agar ada wong mari masjid, melu mari masjid. Tapi ana wong tuku nomor, melu tuku. Iya. Ana wong ngaji, melu ngaji. Tapi kancane korupsi, ya melu korupsi. Eman-eman. Iya. Ada enggak yang seperti itu? Ada, jangan. Kata Nabi, jangan. Waktu itu anfusakum, tapi teguhkanlah pendirian kalian, kata Nabi. Jadikanlah pendirianmu yang teguh. In ahsanunas antuhsinu. Kalau orang-orang berbuat baik, kalian berbuat baiklah. Wa in asa'u wa la tudlamu. Tapi kalau orang-orang pada berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, kalian jangan ikut. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Nah, inilah makanya orang itu mengatakan fakir qabla antasi. Berpikirlah sebelum berbuat. Kalau orang Inggris mengatakan look before you leap. Berpikir sebelum bertindak. Jadi ketika akan melakukan sesuatu kita sudah berpikir apa manfaatnya, apa mudaratnya. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan.
Khairul islami tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Itu seperti kita. Ini yang kelima ya, yaitu yang disebut dengan musaqaful fikri. Musaqaful fikri. Saya kira tanggung, saya kira cukup dulu ya, 5 dulu aja lah ya. Jadi tadi apa? Dari musaqaful fikri, kemudian qawiyul jismi ya. Kemudian apa? Matilul qulub, kemudian sahihul ibadah dan salimul aqidah. Wis apal kabeh besok semesteran metu kabeh ya. Perkataan Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.